Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karmina Apriani, NIM 1901-1604, Program Studi Manajemen Informatika, mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Danuri, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Saya kuliah di AMIK JTC Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman dalam penyusunan data gaji pegawai. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan komputer serta menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu seperti bahasa Pascal, Visual Basic, Java, dan masih banyak lagi. Dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman kita menggunakan bahasa manusia, menggunakan bahasa flowchart, dan juga menggunakan bahasa Pascal. Kemudian yang kedua yaitu fungsi algoritma. Fungsi algoritma, dengan algoritma kita dapat mengatasi masalah dari yang sederhana sampai yang kompleks sekalipun. Namun seorang user harus mampu membuat suatu program dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Sebelum disajikan dalam bentuk bahasa pemrograman, sebaiknya kita membuat diagram alir atau flowchart dan pseudokode. Kalau kita menggunakan yang pertama menggunakan bahasa manusia, kemudian baru menggunakan flowchart, dan yang terakhir baru membuat Pascal. Kemudian saya mengambil masalah yang akan diselesaikan dalam algoritma, yaitu bagian keuangan ingin mengetahui data pegawai untuk mengurus masalah dalam proses penggajian. Bagian keuangan meminta kepada bagian admin untuk mendata pegawai dengan bahasa algoritma dalam bentuk-bentuk bahasa, algoritma dalam bentuk flowchart, dan algoritma dalam bentuk pseudokode Pascal yang saya jelaskan tadi. Jika data sesuai akan dicetak slip gaji, jika tidak sesuai diulang lagi dalam proses pengolah data. Ini cara menyelesaikan masalah dengan algoritma dalam bahasa. Yang pertama, mulai baca data gaji pegawai, input NIP, nama, status diri, gaji pokok. Kemudian hitung tunjangan. Menghitung tunjangan dengan menggunakan 0,1 kali tunjangan. Kemudian hitung total gaji. Jika data sesuai, maka kerjakan langkah selanjutnya. Langkah 10 yaitu cetak slip gaji, dan langkah yang 11 yaitu cetak data pegawai. Selesai. Kemudian cara menyelesaikan masalah dengan algoritma dalam flowchart. Ini bentuk flowchart yang saya buat. Yang pertama yaitu mulai baca data gaji pegawai, input NIM, NIP, nomor induk pegawai, kemudian input nama, input status diri, dan input gaji pokok. Kemudian hitung tunjangan dengan 0,1 kali tunjangan. Kemudian hitung total gaji. Jika data sesuai akan dicetak slip gaji, jika data tidak sesuai yang dicetak cuma data pegawai. Selesai. Ini cara menyelesaikan masalah dengan algoritma pseudokode Pascal. Ini bentuk Pascal yang saya buat dengan menggunakan handphone. Menggunakan handphone. Saya kasih contoh pada Pascalnya langsung ya teman-teman. Nah, ini bentuk
Pascal dengan menggunakan handphone. Yang pertama saya kasih nama program penyelesaian kondisi, usernya CRT, menggunakan CRT karena menggunakan handphone. Karena kalau menggunakan laptop menggunakan WinCRT, beda ya teman-teman. Variabelnya NIP nama, status diri, keterangan, gaji pokok, tunjangan, total gaji. Kemudian NIP nama, status diri, keterangan saya menggunakan string. Kemudian gapok, tunjangan, total gaji saya menggunakan real. Kemudian begin, saya kasih identitas diri. Identitas diri saya kasih yang tadi. Kemudian pengolahan data gaji karyawan, NIP nama, status diri, seperti ini. Kemudian NIP nama, status diri saya menggunakan if dan else karena pada keterangan akan muncul kawin dan tidak kawin. Bila di status diri kan saya kasih kode saja. Kemudian gaji pokok, tunjangan, gaji pokok dihitung dengan tunjangan dihitung dengan 0,1 kali gaji pokok. Kemudian total gaji. Jika ingin melihat Pascal kita benar atau salah, kita dapat mengompil dengan menekan ini. Nah, kemudian enter. Saya kasih NIM saya saja ya, 1904. Kemudian nama Karmina Apriani, status diri belum kawin lah ya. Nih, gaji pokok misalnya 2 juta saja. Nih, gitu. Otomatis akan muncul tunjangannya dan total gajinya. Tunjangannya berarti 0,1 kali 2 juta, jadinya 200.000. Kemudian di total menjadi 2.200.000. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk yang terakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut saya kita belajar sebuah materi algoritma untuk memahami pemrograman logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma dapat dituliskan dengan banyak cara, mulai dari menggunakan bahasa alami atau bahasa manusia yang digunakan sehari-hari, simbol grafik bagan alir atau flowchart, sampai menggunakan bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu Pascal. Oleh karena itu kita bisa memahami arti dari sebuah pemrograman tersebut. Algoritma sangat berperan penting juga dalam pembangunan suatu software dan penting juga untuk mempelajari arti-arti dari sebuah bahasa pemrograman. Saya juga senang belajar algoritma karena kedepannya sangatlah penting bagi seorang programmer dan analis. Kesimpulan flowchart menjadi bagian-bagian yang dapat diselesaikan untuk menyelesaikan suatu masalah serta mempunyai gambar dengan menunjukkan alat media input, output, serta proses pengolahan data. Pemecahan masalah tersebut diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Kalau saya tadi diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai, gitu, enggak apa-apa. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan yaitu dalam mempelajari materi algoritma dan pemrograman haruslah dipahami secara menyeluruh, dan dalam materi ini kita dituntut untuk berpikir cepat dan kritis dalam menangani suatu masalah. Jadi sering-seringlah berlatih, karena latihan itu penting ya teman-teman. Tidak ada yang instan jika tidak dibarengi dengan latihan. Kemudian yang kedua, dalam notasi algoritma model yang paling efisien digunakan adalah pseudokode atau kita dapat menyebutnya dengan Pascal.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya hanya manusia biasa, tentunya tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.